Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Kusuma, NPM 19.250. Saya dari kelas F. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk memenuhi salah satu penilaian ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ekonomi. Di sini saya mereview film dari The Pursuit of Happiness, merupakan kisah seorang penjual alat kesehatan yang gagal lalu menjadi pialang saham yang handal. Saya di sini menemukan 4 aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat di film ini. Yang pertama ada pasar saham, yang kedua ada ekonomi kreatif, yang ketiga ada investasi, dan yang terakhir ada pendirian perusahaan. Juga di sini saya menemukan regulasi hukum positif yang terdapat di film ini yang berkaitan tentang regulasi hukum positif di Indonesia. Ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Analisis singkat saya di film ini adalah Chris Gardner, seorang pria berkulit hitam, merupakan ayah yang rajin, pintar, semangat kerja yang tinggi, dan mempunyai impian yang besar untuk keluarga, seperti kebanyakan dari diri kita. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Dengan rasa percaya diri dan kepercayaan dari putranya, Chris Gardner mengatasi rintangannya untuk menjadi legenda Wall Street. Keyakinan akan hidup mandiri pada Chris dibentuk sejak masih anak-anak, di mana Chris tumbuh tanpa ayah dan dia mengatakan bahwa dia tidak dapat bertemu dengan ayahnya sampai dia berumur 28 tahun. Ini membuatnya bertekad untuk menjadi ayah terbaik bagi putranya. Dari hal inilah Chris berusaha mengkompensasi inferioritasnya dan berusaha untuk mencapai superioritasnya dengan didukung oleh tujuan fiksi, diri sadar, diri kreatif, gaya hidup, dan kepentingan sosial yang kesemuanya itu ada dalam diri Chris dan saling mendukung satu sama lain sehingga menjadikan Chris seseorang yang ahli dalam bidangnya. Chris memaksimalkan proses eksplor di dalam dirinya selama bertahun-tahun sebelum menjadi sukses, serta selalu berkomitmen tinggi untuk kesuksesannya demi putra kandungnya. Dua hal tersebut membuat identitas Chris semakin kuat untuk memiliki identitas yang sehat dan merupakan tolak ukur yang penting bagi seorang remaja harus mengeksplor berbagai hal seperti mengenali diri sendiri, berelasi sosial, berpendidikan, bekerja, berpolitik, dan berrohani, dan juga sebagainya. Di tempat kerja, identitas sering dinegosiasikan dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini seringkali melibatkan penyebutan diri terhadap orang lain membuat mereka berada dalam posisi yang berubah. Chris dengan mendefinisikan dirinya sebagai wiraniaga yang sukses berbeda dengan orang lain di kantornya. Di akhir cerita, Chris berhasil menjadi peserta terbaik dan diterima bekerja. Beberapa tahun kemudian, Chris mendirikan perusahaan pialang sendiri bernama Gardner Ridge. Pada tahun 2006, ia menjual sebagian kecil sahamnya dan berhasil mendapatkan jutaan dolar dari perusahaan itu. Dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh Chris Gardner, ditambah usaha kerasnya, memang pantas sebagai seorang wiraniaga yang sukses, Chris Gardner mendapatkan hasil yang begitu banyaknya.
Poin-poin yang dapat dijadikan informasi atau edukasi publik. Yang pertama, jangan menyerah memperjuangkan cita-citanya. Bisa dilihat Chris Gardner dari yang pertamanya awalnya seorang penjual alat kesehatan yang mungkin kurang beruntung, tapi dengan kegigihan yang dia tanam, dia bisa survive dari situasi tersebut. Yang kedua, cerdas mengamati lingkungan sekitar. Dalam salah satu scene, dia terlihat memandangi sebuah gedung pencakar langit yang tinggi, di mana orang-orang yang bekerja di gedung tersebut terlihat bahagia. Yang ketiga, bersikap sabar saat mencari jalan keluar setiap permasalahan. Yang keempat, mengambil peluang usaha yang ada. Dan yang terakhir, setiap usaha baik pasti berbuah manis. Bisa dicontoh, Chris Gardner adalah seorang yang mungkin awalnya tidak sebegitu beruntungnya dibandingkan orang lain, karena dia harus struggle dengan permasalahan hidupnya, dengan mungkin percintaannya, tapi dia selalu berusaha sabar dan gigih, dan pada akhirnya dia mendapatkan hasil yang berbuah manis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang saya ucapkan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya Bagas Putra Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.